Perkenalkan, nama saya Ripka Mairiana dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang gulma. Nah, pasti teman-teman pada bingung nih, apa sih gulma itu? Apa sih yang dimaksud dengan gulma itu? Nah, gulma adalah sebagai tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki, tumbuh pada areal pertanaman tersebut. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. Pengenalan, suatu jenis gulma dapat dilakukan dengan melihat keadaan, morfologinya, habitatnya, dan bentuk pertumbuhannya. Berdasarkan keadaan morfologinya, dikenal gulma rerumputan, teki-tekian, dan berdaun lebar. Gulma secara umum dapat diklarifikasikan berdasarkan habitat, karakteristik, siklus hidup, morfologi, dan tingkat serangannya. Gulma berdasarkan habitatnya yaitu gulma akrestal atau segetal, gulma di lahan pertanian atau tanah-tanah yang mengalami pengolahan. Untuk pengelompokan gulma berdasarkan karakteristiknya ada 3. Yang pertama, gulma rumput. Gulma rumput yaitu gulma yang memiliki batang, bulat atau pipi berongga, dan bentuk daunnya sempit. Yang kedua, gulma teki, yaitu gulma yang memiliki batang bentuk segitiga, kadang-kadang bulat dan tidak berongga, serta mempunyai sistem rizoma dan umbi sangat luas. Yang ketiga, gulma daun lebar, yaitu gulma yang berdaun lebar dan banyak terdapat stomata pada permukaan daun bagian bawah. Untuk pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidup ada 3. Yang pertama, gulma semusim atau annual, yaitu gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim atau 1 tahun, mulai dari perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi. Yang kedua, gulma 2 musim atau biennial, yaitu gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 2 tahun. Gulma ini memerlukan 2 musim pertumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Yang ketiga, gulma tahunan atau perennial, yaitu gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, bahkan hingga tak terbatas. Setiap tahun, pertumbuhan gulma ini dimulai dengan perakaran yang sama. Untuk pengelompokan gulma berdasarkan morfologi ada 3. Yang pertama, gulma monokotil. Gulma monokotil adalah gulma yang memiliki daun berbentuk pita. Perbandingan panjang dan lebar daun nyata. Tulang daun sejajar, tidak memiliki tangkai daun. Buah atau bijinya biasanya keras. Yang kedua, gulma dikotil. Gulma dikotil adalah gulma yang memiliki tulang daun menjari atau menyirit. Pada setiap helai daun terdapat tangkai daun, letak daun berhadapan bersilang atau berkarang. Untuk gulma berdasarkan tingkat serangan ada 3. Yang pertama, gulma tidak ganas, yaitu gulma tidak begitu merugikan, mudah dikendalikan, lambat berkembang umumnya, tapi ada yang cepat, tidak tahan terhadap perubahan lingkungan atau daya adaptasi rendah. Yang kedua, gulma ganas. Gulma ganas yaitu gulma yang memiliki tingkat merusak tinggi, cepat berkembang, daya adaptasinya tinggi sekali, sulit dikendalikan dan sangat merugikan. Untuk penyebaran gulma terdiri atas 3. Yang pertama, alang-alang. Alang-alang dapat berbiak dengan cepat, dengan benih-benih yang tersebar cepat bersama angin, atau melalui rimpangnya yang lekas menembus tanah yang gembur. Berlawan dengan anggapan umum, alang-alang tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang, atau berbatu-batuan. Rumput ini senang dengan tanah-tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari sampai agak teduh, dengan kondisi lembab atau kering. Alang-alang menyebar alami, mulai dari India hingga ke Asia Timur, Asia Tenggara, Mikronesia, dan Australia. Kini alang-alang juga ditemukan di Asia Utara, Eropa, Afrika, dan Amerika, dan di beberapa kepulauan. Namun, karena sifatnya yang invasif tersebut, di banyak tempat alang-alang sering dianggap sebagai gulma yang sangat merepotkan. Yang kedua, rumput teki. Pemencaran tanpa bantuan faktor luar. Pemencaran ini biasanya menggunakan alat pemencaran yang biasanya tidak memungkinkan penyebaran yang luas, misalnya stolon atau geragi, yaitu batang yang menjalar di atas tanah, tunas tumbuh di sepanjang batang,
Contohnya, pada rumput teki, rumput gajah ada stroberi. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang digunakan untuk menyimpan makanan umbi. Ini mempunyai banyak tunas. Bila keadaan lingkungan cocok, mata tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, kentang. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang dengan ruas-ruas yang sangat pendek dan sangat rapat. Pada setiap ruas terdapat lapisan sisik yang merupakan modifikasi dari daun. Contohnya, bawang putih, bakung, tulip, dan lili. Pemencaran tumbuhan dengan bantuan faktor luar, yaitu anemokori, yaitu pemencaran biji dengan bantuan angin. Biji dapat terpencar jauh dari induknya. Dengan cara ini, alat pemencaran mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu biji kecil dan ringan, contohnya biji anggrek dan spora jamur. Biji berbulu atau berambut, contohnya alang-alang. Biji bersayap, contohnya mahoni dan damar. Biji terpencar karena tangkainya tergoyang angin, contohnya opium. Yang kedua, hidrokori, pemencaran biji dengan bantuan air. Bijinya mempunyai ciri ringan dan embrio atau lembaganya mempunyai pelindung yang baik, contohnya kelapa. Yang ketiga, zookori, yaitu pemencaran dengan perantaraan hewan. Ornitokori, yaitu pemencaran dengan perantaraan burung. Biasanya biji tanaman ini tidak dapat dicerna dan akan keluar bersama kotoran burung. Contohnya beringin dan benalu. Chiropterophori, yaitu pemencaran dengan perantaraan kelelawar. Contohnya jambu biji dan pepaya. Entomokori, yaitu pemencaran dengan perantaraan serangga. Contohnya wijen dan tembakau. Mammokori, yaitu pemencaran dengan perantaraan mamalia. Contohnya kopi dan delima. Yang ketiga, eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuh di dalam kolam dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air dan sungai. Eceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium. Kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok, seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana eceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Nah, kita akan lanjut ke teknik pengendalian dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, teknik pengendalian gulma secara terbatu dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu gulma ditebas dengan parang kemudian dihampaskan di lahan sebagai mulsa. Yang kedua, gulma ditebas dengan parang kemudian dilakukan pengolahan tanah. Selanjutnya dilakukan penanaman padi dan penyiangan menggunakan herbisida pratumbuh. Kalangan pertanian sepakat dalam mengadopsi strategi pengendalian gulma terpadu untuk mengendalikan pertumbuhan gulma. Agensi pengendalian gulma dilakukan herbisida. Pada pengendalian gulma, mengendalikan gulma secara kemis merupakan salah satu cara pengendalian di samping pengendalian secara manual atau mekanis. Dalam mengendalikan gulma secara kemis digunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan gulma. Penyemprot harus memastikan bahwa herbisida yang diberikan terarah pada gulma dan meniadakan persentuhan semprotan herbisida terhadap tanaman. Herbisida merupakan bagian atau anggota dari pestisida. Selain herbisida, pestisida terdiri atas insektisida, fungisida, bakterisida, dan lain-lain. Dalam pengendalian hama terpadu atau singkatan dari PHT,
Herbisida digunakan sebagai alternatif terakhir jika masih ada cara lain yang lebih efektif dan aman digunakan. Pada tingkat tertentu, herbisida merupakan senyawa beracun, sehingga pemakaian herbisida haruslah secara arif, bijaksana, dan memerlukan pendidikan konsumen dalam hal teknik aplikasi, pemakaian, dan keselamatan. Herbisida umumnya relatif kurang beracun dibandingkan dengan insektisida dan fungisida. Herbisida juga tidak ampuh untuk segala jenis spesies gulma pada setiap tingkatan umur gulma. Herbisida menjadi penting dipertimbangkan pada saat efisiensi menjadi prioritas di saat modal menjadi terbatas atau pertanian dilakukan dalam skala luas. Pemakaian herbisida dalam jangka panjang perlu mempertimbangkan kemungkinan resistensi gulma terhadap aplikasi herbisida. Gulma menjadi lebih tahan terhadap penyemprotan herbisida karena dilakukan berulang-ulang dalam waktu lama dengan menggunakan suatu jenis herbisida yang sama. Pada umumnya, konsep herbisida memenuhi kriteria sedikit seleksi dalam sistematik dan security atau pengamanan. Dalam jumlah sedikit, herbisida harus efektif menghambat atau mematikan gulma. Herbisida juga harus selektif mematikan gulma dan tanaman terhindar dari efek merugikan. Herbisida juga dimungkinkan untuk dapat masuk dalam sistem jaringan gulma dan mematikan gulma. Herbisida juga harus aman terhadap pemakai atau penyemprot dan lingkungan. Maka, dapat disimpulkan bahwa gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia. Sedangkan, menurut definisi ekologi, gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Ya, teman-teman, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dari saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.